Pernah lihat pelangi keluar dari sepotong kaca? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita akan menyelami fisika di balik salah satu fenomena optik paling keren, prisma. Yuk kita cari tahu bareng-bareng gimana sih sepotong kaca doang bisa bikin pelangi seindah itu. Oke, ini dia rencana main kita hari ini. Pertama, kita nikmatin dulu indahnya pelangi dari prisma. Terus, kita bakal jadi detektif, melacak jalur si sinar cahaya. Nah, habis itu, bagian serunya nih, kita bedah rumus-rumusnya. Kita juga bakal lihat ada yang namanya sudut deviasi minimum. Dan terakhir, kita coba langsung pakai ilmunya buat mecahin soal. Siap? Langsung aja kita mulai? Oke, kita mulai dari yang pertama ya, pelangi prisma. Ini kelihatannya kayak sulap, tapi sebenarnya ini sains murni yang cantik banget. Yuk kita lihat lebih dekat apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi proses ini tuh namanya dispersi. Gampangnya gini, bayangin aja cahaya putih itu kayak sekelompok pembalap yang jalan barengan. Begitu masuk ke prisma, lintasannya jadi beda-beda dan mereka langsung kepisah jadi warna-warni pelangi. Keren kan? Tapi biar benar-benar paham gimana ini bisa terjadi, kita harus fokus ke satu pembalap aja. Maksudnya, satu sinar cahaya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita bakal ngikutin perjalanan si sinar cahaya ini. Anggap aja kita lagi main game yang isinya penuh sama tikungan dan sudut-sudut tajam. Yuk kita ikutin jejaknya. Coba lihat diagram ini deh. Setiap kali si cahaya ini nabrak permukaan prisma, pas masuk, pas di dalam, sampai pas keluar lagi, jalurnya itu diatur sama sudut-sudut yang spesifik banget. Nah, sudut-sudut inilah yang jadi kunci buat ngebuka semua rahasianya. Yang pertama, kita punya namanya sudut datang. Atau kita sebut aja I1. Ini tuh simpelnya sudut pasti cahaya pertama kali ngetok pintu di permukaan prisma. Nah, begitu cahayanya masuk ke dalam kaca, kecepatannya langsung berubah. Akibatnya, dia belok. Pembelokan inilah yang bikin ada yang namanya sudut bias, yaitu R1 dan I2. Dua sudut ini yang nentuin rute cahaya selama dia jalan-jalan di dalam prisma. Oke, jadi setelah belok-belok tadi, terus apa? Nah, inilah intinya. Total perubahannya itu kita sebut sudut deviasi, simbolnya delta. Ini tuh ngukur seberapa jauh sih si cahaya ini melenceng dari jalur lurusnya semula. Angka inilah yang paling penting buat kita. Nah, ini dia bagian yang ditunggu-tunggu, jantung dari pembahasan kita, rumus-rumusnya. Di bagian ketiga ini, kita akan lihat gimana semua sudut tadi itu ternyata nyambung satu sama lain lewat geometri yang simpel. Siap-siap, kita bakal nurunin rumus kunci pertama kita. Mungkin pas lihat semua sudut tadi, kepala jadi sedikit pusing ya. I1, R1, I2. Tapi tenang, justru disinilah letak keindahannya. Di balik kerumitan itu ada sebuah hubungan geometri yang sebenarnya simpel banget dan ngikat semuanya jadi satu. Coba perhatiin gambar ini baik-baik. Kalau kita pakai ilmu geometri dasar soal sudut segitiga yang udah kita pelajari di SMP dulu, kita bisa loh membuktikan hubungan antar sudut ini secara matematis. Ini bukan sulap, ini murni matematika dan geometri yang bekerja. Dan jreng-jreng, dari pembuktian tadi, kita dapat rumus inti pertama kita. Ternyata sudut pembias prisma, kita sebut aja beta, itu cuma hasil penjumlahan dua sudut yang ada di dalam prisma, yaitu R1 ditambah I2. Simpel banget kan? Oke, rumus pertama udah dapet. Sekarang kita naik level. Kita bahas kondisi spesial yang disebut sudut deviasi minimum. Anggap aja ini tuh kayak nyari posisi paling pas, sweet spotnya, di mana pembelokan cahayanya itu paling kecil. Sweet spot ini kejadiannya pas apa? Yaitu pas jalur cahayanya itu simetris banget di dalam prisma. Jadi, sudut pas dia masuk, si I1, itu bakal sama persis dengan sudut pas dia keluar, si R2. Benar-benar seimbang. Nah, karena kondisinya simetris, kita bisa keluarin senjata yang lebih canggih. Hukum Snellius. Hukum ini yang ngehubungin antara sudut-sudut cahaya dengan bahan prismanya. Jadi, dari sini kita bisa dapat rumus yang nyambungin deviasi minimum, si dm, sama indeks bias bahannya, si n. Makin seru kan? Cukup teorinya, sekarang waktunya praktek. Biar ilmunya nempel, kita harus coba langsung. Yuk kita uji semua rumus yang tadi udah kita pelajari buat mecahin satu soal fisika beneran. Oke, ini dia kasusnya. Kita punya prisma dengan sudut pembias 60 derajat. Bahannya punya indeks bias 1,5. Terus ada cahaya datang dengan sudut 30 derajat. Pertanyaannya simpel, berapa total sudut pembelokan atau deviasinya?
Kalau ngerjain soal fisika, langkah pertama yang paling penting itu jangan panik. Kita data dulu apa aja yang kita tahu. Oke, kita punya N prisma 1,5, sudut datang I 130 derajat, dan sudut pembias beta 60 derajat. Yang dicari, ya, si sudut deviasi, delta. Jelas ya? Nah, ini dia resepnya. Ada 4 langkah. Pertama, kita pakai hukum Snellius buat cari R1. Kalau R1 udah dapat, kita pakai rumus beta sama dengan R1 tambah I2 buat cari I2. Udah dapat I2, kita pakai lagi hukum Snellius buat cari R2. Terakhir, tinggal masukin semua ke rumus deviasi total. Satu persatu, pasti ketemu jawabannya. Dan setelah kita hitung semuanya, langkah demi langkah, kita dapat hasilnya. Total sudut deviasinya adalah 46,65 derajat. Tuh kan, ternyata nggak sesusah itu kalau kita tahu rumusnya dan langkah-langkahnya. Oke, kita udah berhasil nih nguasain matematika prisma yang sudutnya presisi. Tapi ini ninggalin satu pertanyaan keren buat direnungin. Kalau prisma butuh sudut yang pas buat mecah cahaya, gimana caranya tetesan air hujan yang bentuknya bulat bisa ngelakuin hal yang persis sama dan nyiptain pelangi di langit? Nah, itu dia keajaiban fisika yang sebenarnya ada di sekeliling kita tiap hari. Keren ya?